Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian sehat semua. Pembelajaran matematika minat kali ini tidak seperti biasanya di dalam kelas, tetapi via online. Jadi kalian tidak boleh berleha-leha, tetap belajar di rumah. Untuk materi matematika minat sebelumnya yaitu tentang lingkaran sudah selesai. Maka bab selanjutnya yaitu polinomial. Kita bahas yang pertama tentang algoritma pembagian suku banyak. Pertama kita bahas dulu tentang pengertian suku banyak. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Polinomial biasa kita sebut sebagai suku banyak. Jadi kalau ada polinomial ya berarti suku banyak. Ini sama. Suku banyak dalam X berderajat N dinyatakan dengan rumus begini. Oke, lihat aja. Nah, syaratnya N-nya adalah bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah dimulai dari bilangan 0 dan seterusnya, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, kalau negatif 1, negatif 2 itu bukan bilangan cacah. Nah, jadi kalau ada misalkan 3X pangkat min 2, nah itu bukan termasuk suku banyak. Oke. Dan syarat selanjutnya yaitu AN-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan di sininya 0. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena percuma 0 dikali XN sama dengan 0. Nggak berguna. Jadinya mending kita kasih syarat AN tidak boleh sama dengan 0. Nah, AN negatif min 1. Selanjutnya sampai A0 itu disebut koefisien suku banyak. Nah, jadi si ini AN min 1, AN min 2, A1, A0 itu disebut koefisien suku banyak. Kalau AN min 1, AN min 2, dan A1 itu biasanya disebut sebagai koefisien suku X karena dia semuanya punya X. Nah, sedangkan A0-nya ini kan gak punya X. Biasanya kita sebut sebagai suku tetap atau konstanta. Nah, bilangan N itu disebut derajat suku banyak nih, N. N-nya disebut sebagai derajat suku banyak. Penulisan suku banyak disusun dengan dasar pangkat yang tertinggi diletakkan pada urutan paling depan. Lihat, ini X pangkat N, yang ini X pangkat N min 1. Kan sebelumnya X pangkat N, selanjutnya X pangkat N min 1. Diurutkan dari pangkat tertinggi selanjutnya sampai pangkat yang paling rendah. Harus berurutan. Misalnya, polinom atau suku banyak 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6 dapat dinyatakan sebagai 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 7X pangkat 1. Karena nggak ada pangkatnya maka kita tulis pangkat 1 ditambah 6X pangkat 0. Ini nggak ada X-nya kan, maka kita tulis X pangkat 0. Kenapa X pangkat 0? Karena X pangkat 0 sama dengan 1. 6 dikali 1 sama dengan 6, sama aja kan. Jadi kalau kita tulis X-nya semua berpangkat, berurutan menjadi seperti ini. Oke. Kalau nggak ada pangkatnya, X doang berarti pangkat 1. Kalau nggak ada X-nya berarti X pangkat 0. Selanjutnya, polinom atau suku banyak dari 3X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 ditambah 8X dikurangi 10 dapat dinyatakan sebagai 3X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3. Nah, ini langsung X. Ada yang kurang nih X pangkat 2-nya. Kalau nggak ada X pangkat 2-nya, kita tulis 0 dikali X pangkat 2. Coba cek. 0 dikali X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau nggak ada pangkatnya, kita tulis aja 0X pangkat 2. Lanjut. Ditambah X pangkat 8X pangkat 1. Ini nggak ada pangkatnya kan, kita tulis pangkat 1 dikurangi 10X pangkat 0. Nah, sampai sini paham? Nah, yang ini 3, negatif 6, 8 itu disebut koefisien. Kayak di bawah juga sama, 3, negatif 6, 0, 8 itu disebut koefisien. Tetapi yang nggak punya X ini kita sebut sebagai konstanta atau suku tetap.
Nah, contohnya, dari 9x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7 adalah suku banyak berderajat 2. Jadi, lihat dulu pangkat tertingginya yaitu 2, ya kan? Makanya kita sebut sebagai suku banyak berderajat 2. Dengan koefisien x pangkat 2-nya sama dengan 9, koefisien x-nya adalah 5, dan suku tetapnya atau konstantanya adalah negatif 7. Selanjutnya contoh nomor 2. 4x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 12 adalah suku banyak berderajat 3. Pangkat tertingginya yaitu 3, maka kita sebut sebagai suku banyak berderajat 3. Dengan koefisien x pangkat 3-nya adalah 4, koefisien x pangkat 2-nya adalah negatif 8, koefisien x adalah negatif 5, dan konstanta atau suku tetapnya adalah 12. Nah, berikut adalah pengertian tentang suku banyak. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Setelah kita bahas tentang pengertian suku banyak, selanjutnya nomor 2 ada nilai suku banyak. Fungsi f(x) suku banyak dengan derajat n dinyatakan dengan rumusnya begini. Ini sama rumusnya, cuman depannya aja yang beda. Jadi kalau ada fungsi f(x), itu terusnya ada fx-nya. Syaratnya juga sama, n-nya adalah bilangan cacah. Ingat bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan an-nya tidak boleh sama dengan 0, ininya tidak boleh sama dengan 0. Nilai suku banyak f(x) dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua ada cara Horner. Nah, contohnya nih cara substitusi. Misalkan, hitunglah nilai suku banyak berikut untuk nilai x yang diberikan menggunakan cara substitusi. Nih, misalkan dikasih fungsi f(x)-nya sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9. Untuk x-nya sama dengan 2. Kita pakai cara substitusi. Cara substitusi digunakan seperti biasa. Nih penyelesaiannya. Tulis dulu nih, fx-nya sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9. Nah, untuk x sama dengan 2, tulis x-nya kan sama dengan 2 tadi. Jadi f2 sama dengan x-nya semuanya diganti jadi 2. Kayak ini, 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2, x diganti 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah 9. Ingat, ini pangkatnya ikut 2 kan, jadi dihitung dulu yang 2 pangkat 3-nya. Ini juga pangkatnya ikut 2 kan, hitung dulu 2 pangkat 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 3, 8. Jadi 3 dikali 8 dikurangi 2 dikali 4. 4 dari 2 pangkat 2 ini ditambah 9. 3 kali 8 itu 24 dikurangi 2 pangkat 4, 2 dikali 4 itu 8 ditambah 9. 24 dikurangi 8, 16 ditambah 9 sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 2 adalah 25. Sampai sini paham? Kalau nggak paham silahkan tanya. Yang kedua ada cara Horner. Contohnya, ini masih sama yang atas contohnya, tapi menggunakan cara Horner. Penyelesaiannya seperti berikut. Kan tadi fx-nya atau fungsi suku banyaknya itu 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9. Lihat pangkatnya. Di sini ada x pangkat 3, di sini x pangkat 2. Nah, x pangkat 1-nya nggak ada kan? Penyelesaiannya, ingat, buat pangkatnya berurutan terlebih dahulu. Jadi, yang tadi pangkatnya nggak ada kan x pangkat 1. Ditulis. Yang pertama, 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 0x pangkat 1. Ingat, dia harus berurutan 3, 2, 1. Dan yang terakhir konstanta atau x pangkat 0, tapi nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Ditambah 9 kan? Nah, selanjutnya kalau cara Horner kita tulis dulu gini. Ini kan x sama dengan 2. Nah, tulis dulu sini 2-nya. Kita bikin kotak gini.
Ini tulis masing-masing 3, negatif 2, 0, sama 9. Semuanya ditulis angka-angkanya atau koefisien-koefisiennya. Nah, cara perhitungannya yang paling pertama setelah ditulis ini semua yang atas, silakan yang paling depan ini diturunin dulu. 3-nya diturunin. Nah, kita mulai awal dari sini. 2 dikali 3 sama dengan 6, tulis 6-nya di sini. Habis itu langsung ditambah. Kan ditambah nih. Min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Sampai sini. Selanjutnya, kalau udah sampai sini, yang kedua, 2 dikali 4 sama dengan 8. Tulisnya ke sini. Selanjutnya langsung ditambah. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Nah, yang terakhir, 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, nulisnya di sini kan 16, selanjutnya 9 ditambah 16 adalah 25. Jadi, nilai suku banyak fx, x-nya sama dengan 2 adalah 25. Jawabannya sama, tapi caranya beda. Jadi, tergantung dari perintah soal tersebut apakah disuruh menggunakan substitusi atau cara Horner. Ingat, ini kenapa kita bentuk kayak gini dulu, karena dia pangkatnya harus berurutan dari 3, 2, 1, 0. Tapi kalau sudah berurutan boleh langsung. Misalkan nanti ada soal 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 9, itu boleh langsung kita langsung ke sini. Gitu, oke. Di LKS banyak contoh soalnya, silakan lihat tentang nilai suku banyak. Jadi nilai suku banyak hanya untuk menentukan nilai-nilai ini saja. Terima kasih.